Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue Indonesia 75 Channel, balik lagi ketemu alumni Budut di Amerika nih. So, coba perkenalkan dulu namanya siapa, Mas? Hai, nama saya Rudi. Tapi dulu di Budut dipanggilnya Cimot. Nggak tahu kenapa, Cimot. Cimot ya? Nama populernya Cimot di Budut karena katanya gue cinta monyet. Cinta monyet ya? Karena dulu banyak cewek-cewek round gitu. Round? Nah. Jadi gue dibilang Cimot, panggil Cimot. Dulu oke. Kenapa milih SMA 1 Budut? Awalnya karena dulu waktu zaman gue dulu ya, itu kan model sistem rayon. Iya. Nah, kebetulan pas gue SD, masuk SMP-nya tuh SMP 116 di daerah Priok tuh ya. Daerah Priok. Nah, itu karena sebenarnya rumah gue di Jakarta Utara gitu loh. Gue nggak seharusnya masuk ke Budut, cuman karena masuk rayonnya SMP 116, orang tua gue nggak mau gue masuk situ. Akhirnya orang tua akhirnya pinjem alamat sama tukang cendol, sama tukang bakso di daerah Pasar Baru. Daerah Pasar Baru. Akhirnya gue bisa masuk ke SMP 5 dulu, SMP 5 atau kalau sering anak-anak dulu sebutnya DOS 5 ya. Angkatan 92. Angkatannya lulus SMP 92. 92, kalau lulus 92 SMP. Jadi gue masuk DOS, jadi DOS terus kan dapat rayonnya SMA 1, makanya gue jadinya akhirnya masuk di Budut. Rayonnya apakah di daerahnya Mas Rudi itu emang harus sekolah di sini apa enggak? Sebenarnya dulu teman rumah lah. Iya, ada 5 orang teman satu kompleks saya dulu memang pengen juga masuk ke SMA 1 Budut. Semuanya gitu. Jadi sekali kelas lah ya. Iya. Kakak kelas. Nah, dia rekomen lah pokoknya masuk Budut aja bagus, banyak lulusannya yang istilahnya jadi orang lah gitu. Jadi orang semua. Nih kita ngomong kayak Budut sekarang. Di Mas Rudi di Amerika udah berapa tahun nih? Saya ke Amerika tuh dari tahun 99 sebenarnya. 99 udah di Amerika? Udah di Amerika ya. Amerika sekarang Mas Rudi kan sukses nih punya running 5 store Pak, Popeye. Yeah. Itu gimana ceritanya kok bisa sampai punya 5 store, apa awal dari pegawai atau bagaimana? Ya awalnya sih ya dulu waktu itu kesini mah kuliah ya. Kuliah. Lanjutin S2 dulu sini. Ngambil master degree tapi terus pas zamannya Krismon waktu itu ya. Pas krisis moneter. Jadi orang tua ya agak berat lah dulu biayain kuliah saya kesini. Akhirnya saya ya sambil kuliah sambil kerja gitu lah. Sambil kuliah sambil kerja ya sambil serabutan kerja. Terus keterima kerja di salah satu resto. Terus kebetulan ownernya senang sama kerja saya dipercaya ngerunning store-nya dia. Terus sambil selesai kuliah, terus saya sempat pulang ke Jakarta ya, sempat kerja juga di Jakarta. Sempat kerja juga di Jakarta 6 bulan kalau nggak salah dulu pulang kerja Jakarta. Kerja di perusahaan asing, ya punya orang Jerman yang punya. Jerman. Terus saya tuh sempat nggak serak aja karena saya dulu kerja sama orang ekspatriat di sana di Jakarta. Nah yang orang ekspatriat ini kan dia didatengin dari sini dari Amerika ya. Dari Amerika. Sama lulusan sini juga gitu kan. Gajinya gedean dia tapi. Dia gajinya $5.000, saya cuma digaji 5 juta. 5.000 rupiah, 5 juta lah. 5 juta sama berarti $500 lah ya. $500 sama $5.000 kan bedanya jauh banget ya. Jadi saya bilang, saya ngomong kan itu sama ownernya orang Jerman itu, saya bilang, "Loh kenapa? Kan saya kan juga sama-sama lulusan dari sini juga." Saya bilang, "Dia lulusan sini, saya lulusan sini juga. Tapi kenapa gaji dia $, gaji saya rupiah?" Dia bilang, "Oh karena kan kamu bukan ekspatriat, kamu kan pribumi." Ada perbedaan zaman itu? Iya, ada. Ada perbedaan ya? Ada waktu itu zaman itu masih ada. Terus akhirnya walaupun kita punya skillnya sama, misalnya, iya skillnya sama, memang sama, tapi kan kamu kan nggak hidup di Amerika, kamu hidupnya kan di Indo. Padahal Mas Rudi lulusan S1 sini, apa S2 sini? S2 sini. Wow. Tapi terus kan akhirnya saya bilang, ya sudah kalau misalnya gitu, saya resign. Akhirnya saya resign karena saya nggak terima dengan perlakuan yang tidak adil gitu kan. Akhirnya saya pikir ya udahlah, saya resign aja, saya mau balik lagi aja ke Amerika. Saya bilang mungkin di Amerika saya bisa ngadu nasib di sana, mungkin lebih baik, saya bilang gitu kan. Nah gitu. Terus akhirnya saya kerja di sini, sempat kerja juga di sini di kantor akuntan. Nah, terus akhirnya saya ketemu temen nih, ngajakin join, Irut kita buka bisnis aja deh gitu. Gimana? Lo ada modal nggak? Ya gue modal nggak banyak tapi ada lah. Tapi ada ya. Oke guys, balik lagi. Tadi sampai di mana Mas? Tadi sampai di mana kalau cerita sekolah tadi ya? Kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta terus udah mau ke Amerika.
Nah, jadi kan udah gitu saya resign dari situ, dari perusahaan yang di Jakarta itu. Saya udah nekat lah, saya bilang saya balik lagi aja ke Amerika lah. Saya bilang saya punya teman di sini. Terus kayak ya kerja di kantor akuntan tadi ya. Sama temen ngajakin join buka bisnis gitu. Awalnya bisnis kecil-kecilan, kita punya store kecil, jual makanan fast food gitulah, kayak apa seafood kayak gitu. Terus setelah itu kita ada modal sedikit tuh, kita mau coba buka franchise waktu itu. Terus tanya-tanya sana sini, tanya-tanya sana sini. Waktu itu lagi booming memang ya, fried chicken itu Popeyes lagi booming. Akhirnya kita putusin, yaudahlah kita ambil bisnis ini aja, gimana? Ya boleh coba. Nah awalnya kita buka satu store di Pentagon City Mall. Jadi lokasinya strategis, tapi store-nya nggak terlalu besar, jadi cuman kayak food court gitu. Tapi lumayan income-nya karena memang rame kan. Itu jalur traffic yang cukup lumayan rame ya, karena mallnya itu berhubungan langsung dengan subway, dengan kereta bawah tanah. Jadi orang-orang yang kerja di DC kan mereka banyak kan rumahnya daerah Virginia, Maryland mana itu kan. Kalau dia parkir mobil di DC kan mahal. Sejam bisa mungkin $25 sampai $30 per harinya, bisa $50 buat bayar parkir doang gitu kan. Jadi mau nggak mau mereka parkir di Pentagon City karena bayar lebih murah. Mereka parkir mobil di Pentagon City Mall, mereka jalan ke kantor lewat subway, naik kereta bawah tanah. Nah pulangnya pasti mereka mampir kan ke tempat kita, karena kan mungkin pulang kerja lapar, oh ini ada Popeye nih, udah mampir. Jadi itu yang bikin trafficnya rame. Sama banyak juga turis-turis yang berkunjung ke DC yang pengen lihat bus-bus itu kan? Ya, turis bus tour itu banyak kan dia kalau jam 11 sampai jam 2 siang itu dia menurunkan penumpangnya makan siang di mall. Nanti serah itu mau. Ya, situ sekitar 10 bus, 15 bus setiap harinya pasti itu. Nyangkut semua, ya, store semua pasti ketemu lah ya. Iya, nanti sorenya, malamnya yang bus tournya antara jam 5 sampai jam 8 itu mereka juga nurunin penumpang juga buat makan di dalam mall juga. Jadi ya itu yang bikin trafficnya jadi ramai. Iya. Jadi orang perkantoran, turis-turis yang berkunjung ke DC itu banyak kan mereka di drop di situ, di situ di mall itu. Jadi berarti running bisnis Popeye itu udah perusahaan chicken itu udah berapa tahun? Kayaknya udah lama. Jadi lama sekali ya. Jadi kita buka dulu pertama itu tahun 2001 November 2001 kalau nggak salah ya, November 2001. Terus buka lagi satu di Pentagon, di dalam Pentagon itu 2007 atau 2008 saya lupa, mungkin 2007. Jadi 6 tahun setelah itu kita buka lagi satu di Pentagon. Terus ada store-store lama yang ownernya jual ya. Jadi yang di Columbia Pike, terus yang di Coolmore, sama yang di Auction Hill itu karena dulu pergantian owner, dia jual store-nya, kita ambil alih. Jadi store-nya udah jadi kita nggak nge-build dari awal kosong. Dari scratch ya, enggak. Berarti kalau mau buka usaha Popeye ini tinggal hubungi Mas Rudi aja nih. Viewer Indonesia 75 channel. Berarti di Amerika udah berapa tahun Mas aslinya? Jadi saya dulu 97 sebenarnya udah kesini sama istri saya sekarang ya, dulu masih pacaran dulu. Masih pacaran, saya kesini mau cari-cari sekolah dulu kan, jadi mencari-cari sekolah. Tahun 97 saya kesini sama istri, cuma liburan aja waktu itu, liburan kuliah 2 bulanan lah saya di sini, liburan semester 2 bulanan di sini. Terus kita pulang. Nah sebelum kita melanjutin kuliah di sini, kita nikah dulu di Indonesia kan, kita nggak mau ada omongan tetangga lah. Biasa lah. Ya udah kita jadinya kita nikah dulu di Indonesia, setelah kita nikah baru kita ke sini. Sama-sama ngelanjutin kuliah di sini. Nah, itu pada saat perjalanan kita ngelanjutin kuliah itu banyak lika-liku lah ya, apa namanya? Ya karena uang dari orang tua kurang, kita harus kerja, akhirnya kita harus terjun ya kerja apalah serabutan lah, yang penting bisa bantu perekonomian keluarga gitu kan. Maksudnya kita nggak ngerepotin orang tua buat ngirimin uang ke kita bisa punya uang saku sendiri gitu kan. Iya benar. Nah, seperti itu. Jadi lama-lama kok jadi terbuka pikiran mau buka bisnis nih gitu kan. Kenapa enggak? Ada teman mau join, teman mau bantu usaha juga, ya sudah. Akhirnya jalan berkembang sampai 5 store ya, 5 store sekarang. 5 store. Itu kalau berarti manajer distrik ya, Mas Rudi ya? Iya. Wow, manajer distrik di bawahnya owner berarti itu. Iya. Jadi saya kalau nggak ada owner ya saya ownernya, karena owner sendiri kan punya bisnis banyak juga. Dan dia udah percaya sama saya, dan dia juga udah kasih saya beberapa persen saham juga. Jadi ya kalau udah ada saya di situ, dia nggak bakal ada di situ lagi, karena dia udah Rudi, kamu udah running, ya udah kamu yang running, dia bilang gitu. Dia ngurus
bisnis-bisnis yang lain. Berarti ini alumni SMA Budi Utomo 95 yang sukses semua yang nggak jago tawuran, yang nggak jago bandel zaman SMA bandel, akhirnya ke Amerika bisa dipercaya bos jadi nomor 2 di bawah owner ya, di bawah owner nomor 2. Nih balik lagi ke SMA 1 Budi Utomo. Itu kalau zaman kelas 1 di SMA 1 tuh gimana sih penatarannya, atau ada bullying-bullyingnya di sama kakak kelas gimana di SMA? Ini SMA nih, SMA 1 nih. Kalau STM kan tahu sendiri lah, ada basis dan sebagainya. Kalau SMA gimana nih, SMA 1 nih? SMA 1 malah yang agresif itu cewek-ceweknya, senior yang cewek-ceweknya. Bener, karena ini ada anak baru nih misalnya, anak junior ya, baru, wah keren nih, ganteng gitu kan, keren ganteng, ditelanjangin kita. Ditelanjangin sama anak senior ceweknya, dicubitin. Cowoknya gemes, gua malah gemes gitu deh. Oh, laki-lakinya enggak? Laki-lakinya enggak terlalu? Laki-lakinya biasanya malak doang sih. Malak doang ya, biasa. Lo ada ini nggak buat beli rokok, biasa lah gitu. Oh. Ya kalau pas kita ada kita kasih, kalau enggak ya bilang nggak ada, ya paling cuma dijorok-jorokin gitulah, dibully seperti itu. Tapi nggak sampai dipukulin sih, enggak lah, karena kan sama satu sekolah. Satu kan. SMA, satu sekolah ya. Berarti kalau yang paling suka ngebullying itu kelas perempuannya, kak kelasnya perempuan? Ya biasanya perempuannya lebih agresif. Lebih agresif ya? Kalau ngeliat juniornya yang cakep gitu, yang istilahnya wah cakep nih, apa badannya bagus gitu kan. Kan saya dulu emang saya perenang ya, dulu kan saya perenang. Saya belum gendut kayak sekarang, belum. Masih jadi perenang nih. Badannya masih atletis banget kan, atletis kan. Pernah ikut SEA Games, pernah ikut PON 13 juga dulu. Jadi saya dulu ada juniornya Wisnu Wardana kebetulan SMA 1 juga. Jadi dulu kita pas sama-sama di SMA 1 kita kejuaraan renang se-DKI, se-Jawa Bali. Hampir mau se-Indonesia juga waktu itu. Tapi pas itu Wisnunya udah lulus kuliah. Udah lulus SMA, udah kuliah. Sempat ikut PON nggak? Pekan Organisasi enggak? Iya, PON 13. Sempat ikut PON juga Mas? Iya. Jadi saya kebentuknya gini. Jadi saya waktu di SMA itu saya mewakili SMA saya jadi paskibraka. Oh iya, paskibraka wakilin SMA saya sampai jadi jenjang wali kota Madya, terus provinsi. Nah, jadi ya itu jadi saya waktu masuk paskibraka saya pendidikan tuh di militer pendidikan gitu ya hampir 2 bulan 3 bulan. Nah saya berhenti renang kan otomatis. Pas saya balik lagi renang udah ketinggalan jauh. Jadi mentoknya karirnya sampai renang sampai di PON 13 aja. Sampai PON 13 aja. Ya. Pekan Olahraga Nasional PON 13 ya. Jakarta kan? Iya, tahun 93 kalau nggak salah itu. 93. Berarti atlet renang DKI Jakarta SMA nih ya. SMA. Ya. Karena saya renang dari kecil, dari umur 6 tahun udah dicemplungin kolam renang. Terus di SMA tuh berapa kelas? Kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya biasa? Kalau salah di SMA dulu sampai 10 kelas ya kalau salah. 10 kelas? Saya dulu kelas 18 kalau nggak salah. 18 dulu ada dia, banyak kan temen ya. Siapa yang terkenal di SMA 1 tuh zamannya Mas Rudi tuh siapa tuh yang artisnya tuh siapa? Artisnya? Nggak ada ya? Belum? Yang sekarang sih ya mungkin Mira itu ya, Mira sekarang jadi istrinya Denny Malik ya. Oh Mira, istrinya Denny Malik, istrinya Mas Rudi. Cuma satu SMA. Berarti pas kelas 1 tuh penataran anak laki-lakinya ke kelasnya nggak terlalu kayak anak STM nggak ya? Enggak lah, Nggak, SMA lah masih kalem-kalem. Biasanya kalau anak SMA tuh kelas sama anak kelas 1 cowok-cowoknya biasanya diajak nongkrong gitu nggak Mas? Iya, biasa lah. Sini lo gitu kan, biasa sih minta uang rokok biasanya gitu rokok kan. Ya? Ada berapa lo, gue mau beli rokok nih gitu. Biasa lah itulah, ngebully gitu biasa. Oh berarti. Tapi untungnya karena gua kenal si Wisnu, kan Wisnu kan 2 tahun di atas gua, senior gua kan. Itu SMA apa STM tuh dia? SMA 1. Jadi jangan nih adik gua gitu. Jadi gua dilindungin lah sama dia. Karena gua punya kakak kelas yang gua kenal gitu kan. Jadi mau nggak mau abang-abangan lah kalau bahasa sekarang. Zaman dulu abang-abangan. Ya gitulah. Berarti kelas 2 apa nih Mas? Bio apa FIS? Dulu jangan gue pengennya masuknya sih mau ngambil dokter, dulu kan pengen jadi dokter. Bio berarti? Tapi enggak, gue masuknya sosial malah, ke sos. Oh ke sos. Lebih gaul, anak-anak gaul, sos. Ya jadi gue, si Wisnu malah dia A1 dia. Dia A1 dia? Anak A1 dia? Anak A1 dia. Dia walaupun renangnya aktif ya, jarang masuk sekolah, tapi emang dia otaknya sih mampu lah, dia bisa masuk A1. Kalau gue karena sering nongkrong bareng jalan-jalan sama teman-teman, jadi malas-malasan dulu waktu sekolahnya. Dan lagian gua waktu paskibraka itu kan emang nggak pernah masuk sekolah, jadi paskibraka kadang sampai seminggu 2 minggu nggak sekolah, kadang ada kegiatan di mana gitu luar kota aja.
Kan dulu kan paskibraka kan dulu ditugasin kayak kirap remaja, kayak apa jadi pembukaan PON, pembukaan SEA Games apa gitu kan. Kita ikut berpartisipasi di situ. Jadi akhirnya sekolah jadi belajarnya juga kurang. Nah, akhirnya saya masuknya SOS. Ini pas kelas 2 2-nya 2 SOS 3, kelas 3-nya 3 SOS 4 kalau nggak salah. Oh, waktu kelas 2 ada penataran yang ya Budi kalau nggak ada cerita tawuran nggak asik nih. Mas Budi itu rumahnya di Priok ya, gimana? Itu jadi, perjalanan sekolahnya gimana Mas? Pulang perginya itu? Nah, itu yang mengerikan. Engeng. Jadi kalau berangkat sekolah kayak nganterin nyawa sih sebenarnya. Kayak nganterin nyawa ya? Iya, jadi harus ngelewatin daerah-daerah yang istilahnya sebenarnya kalau orang bilang oh daerah terlarang lo jangan lewat situ karena lu bakal mati kalau lewat situ gitu. Tapi gue nekat karena nggak ada jalan lain. Rumah gue di daerah dulu, jadi bapak pernah dapat rumah dinas di Priok. Terus habis itu dipindahin ke Sunter Podomoro. Nah, jadi dari Sunter Podomoro itu kalau naik bus pasti lewat jalurnya itu pintu air, lewat Gunung Sari itu. Nah di situ banyak anak-anak SMA yang nongkrong di jalan itu. Nah itu musuhnya budut semua. SMA 10 lah, contohnya Captun ya, Captun SMA 10 itu kan musuhnya budut semua tuh, musuh buyutan lah istilahnya, nggak pernah akur. Jadi udah lewat situ udah pasti dicegat. Dari jauh udah diliatin nih busnya, nih ada anak SMA nggak? Wah ada anak SMA, langsung diberhentiin busnya. Jadi walaupun bus jalan tuh langsung dia berdiri di depannya bus itu langsung dihadang, busnya berhenti. Busnya berhenti, mereka naik semua ke bus. 10 orang naik ke bus, dicari satu persatu penumpangnya, dilihat. Anak mana lo gitu kan? Gua anak Kartini, gue bilang, karena gua nggak mau ambil resiko lah kalau gue bilang anak Budi pasti gue habis digebukin. Habis ya? Ngakunya Kartini, SMA Kartini ya? Gue sama Kartini tapi sambil gue ngumpetin busnya gini, gue umpetin pakai tas gue gitu kan. Mana coba sih lihat. Dia digeser tas gue, dilihat, anak budut lo, wah udah habis. Sempet hampir mau digebukin sampai hancur-hancuran. Untung ada ibu-ibu sebelah gue nih baik banget gitu, dia bilang, jangan ini anak saya. Gue dipeluk dan gue dilindungi sama badannya dia. Wah, gue benar-benar hutang budi sama ibu itu. Hutang budi ya? Kalau gue ketemu lagi, gue akan kasih dia sesuatu spesial. Tapi nggak tahu udah ibu itu nggak tahu ya? Nggak tahu, tapi dia benar-benar malaikat yang nolongin Mas Budi ya? Nolongin gue. Mungkin gue udah mati mungkin saat itu kalau gue nggak ditolongin ibu itu mungkin gue udah di kejadian kelas berapa Mas? Itu kelas 1 ya? 1. Jadi kan gue belum bisa naik motor karena belum punya SIM kan, dan nggak tahu situasi sekolah kayak gitu. Jadi kelas 1 tuh selama setahun itu gue benar-benar kalau berangkat sekolah kayak nganterin nyawa. Jadi kalau gue berangkatnya pagi juga mereka udah nongkrong di situ di Gunung Sari itu. Di Gunung Sari. Nah, kalau berangkat siang kan kadang ada yang masuk siang tuh jam 12 gitu kan, sampai masuk siang juga mereka rata-rata banyak yang madol gitu. Kalau bahasa dulu madol ya, bolos sekolah, mereka nongkrong di situ juga. Jadi ya susah, nggak ada waktu. Mungkin kalau misalnya kita berangkatnya telat misalnya ya, masuk jam 7 kita berangkatnya jam 8 jam 9 gitu nggak apa-apa, malah nggak ketemu tuh. Karena nggak bisa masuk, tapi nggak sama. Nah makanya itu jadi nggak ikut basis juga di Sunter kan kayak ada basis sama anak STM budutnya nggak SMA kan ketat kan jam 7 mesti masuk. Iya makanya. Jadi nggak tahu mereka juga banyak kan kalau berangkat sekolah nggak pakai baju seragam, jadi mereka pakai baju bebas. Nanti sampai di sekolah baru ganti baju seragam untuk menjaga supaya aman aja selama perjalanan. Nggak ada barengan gitu, belum ada? Nggak ada untuk saat itu. Ada barengan. Ada barengan sih ya, cewek-cewek dari dekat-dekat dengan rumah gue juga, cuman cewek nggak paling jangan ya paling bisa ngelindungin gue segitu doang. Ya SMA biasa lah, nggak SMA kan begitu individual lah berangkatnya, apalagi SMA negeri SMA 1 kan SMA termasuk masuknya susah juga masa situ ya. Iya. Namanya berapa masuk itu Mas? Waktu itu 340 ya? Iya, kalau nggak salah memang harus dites juga, memang yang nilainya bagus-bagus bisa masuk itu. STM juga harus susah juga loh masuk situ rata-rata. Negeri lah, yang negerinya lah. Iya. Man dulu termasuk SMA yang unggulan sih termasuknya dulu. SMA 1 itu masuk SMA unggulan. SMA unggulan. Jadi dibahas di bawahnya SMA 8, SMA 3. Dulu kan yang nomor 1 tuh dulu SMA 8 nggak salah. 8 ya tinggi SMA banget. 8, SMA 3, terus SMA 68. 68. Baru SMA 1. Baru keempatnya SMA 1. Tapi tetap aja tinggi. Iya, tetap tinggi sih. Memang 10 besar lah. 10 besar di Jakarta SMA itu ya. Berarti kalau kalau anak SMA 1 tuh Badungnya ngapain Mas selain tawuran gitu?
yang bolos, lompat pagar. Lompat pagar sering, bandelnya? Lompat pagar bolos sering, kalau misalnya, tapi gue nggak pernah sih, maksudnya gue termasuk anak baik-baik gitu. Nggak pernah ya? Iya, tapi kalau teman-teman gue tuh kadang, wah jam pelajaran dulu lah, lu cabut-cabut, nongkrongnya di warteg gitu kan, warteg belakang sekolah gitu kan, nongkrong situ. Enggak lah, gue enggak deh, lo aja ya. Teman-teman banyak sih yang bolos gitu, lompat pagar gitu banyak. Ada nggak yang ke kelas tuh misalnya, sekarang nggak usah sekolah, kita nyegat sekolah ini gitu-gitu, ada nggak? Oh banyak. Sering gitu? Itu jadi memang ada pentolannya, di Budut itu juga ada pentolan. Sama satunya ada? Ada, namanya santung ya, dulu namanya santung. Santung itu, santung itu ya paling gahar lah dulu ya, paling gahar. Jadi kalau ada teman misalnya dicelakain sama anak dari SMA lain itu, ditanya kan, siapa lo yang lukain lo, siapa? Anak SMA ini, oke, yang mana orangnya kayak apa? Kayak gini-gini, dikasih tahu ciri-cirinya, oke. Langsung dicegat anak itu di salah satu tempat, misalnya dia sendirian, dia berani. Dia sendirian, walaupun itu ada 10 orang, dia sendirian, dia berani. Dia mungkin dibunuh atau apa, itu anak, dia pergi. Pokoknya dia hilang gitu aja. Hilang aja udah? Hilang, tapi anak yang menyakitin temannya dia udah nggak ada lagi, langsung lewat. Gitu aja.